Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Santi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi saya adalah Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Salam kenal semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory. Nah, saat ini angka pengangguran di Indonesia relatif masih tinggi. Kemudian, di sisi lain, dunia industri kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang terampil, memiliki kompetensi dan etos kerja yang baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki para pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, dibutuhkan perubahan secara sistematis dalam model pembelajaran di institusi pendidikan kejuruan, seperti SMK dan Politeknik, sehingga institusi kejuruan semakin relevan secara teknis dan dapat menghasilkan lulusan yang mengalami kompetensi dan karakter sesuai dengan budaya industri. Teaching Factory sebagai inovasi model pembelajaran di institusi pendidikan kejuruan terbukti mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Hard skill dan soft skill dihantarkan secara sistematis dengan job sheet berbasis produk yang berguna melalui pengaturan jadwal blok, sehingga peserta didik mampu menuntaskan kompetensinya. Sistem rotasi pemakaian alat per grup dalam jadwal blok mengoptimalkan pemakaian alat, sehingga memungkinkan terjadinya penghematan biaya investasi peralatan dan bahan praktik, sekaligus mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Teaching Factory atau TEFA menerapkan suasana belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik termotivasi untuk menuntaskan kompetensi yang dipelajarinya. Pada prinsipnya, Teaching Factory itu terdapat efisiensi. Efisien mengoptimalkan dan efisiensi menggunakan alat dan bahan praktik. Kemudian ada efektivitas, menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan kondisi sesungguhnya di industri dalam rangka pengaturan kompetensi secara tuntas. Keterpaduan, yaitu memadukan muatan atau materi pembelajaran pada mata pelajaran tertentu, adaptif dan produktif. Kolaborasi, meningkatkan kolaborasi antara industri pendidikan dan dunia industri. Kemudian ada sistem penilaian Teaching Factory. Nah, sistem penilaian Teaching Factory ini diambil dari pembobotan, di mana aspek yang lebih penting diberi bobot yang lebih tinggi dibandingkan aspek yang kurang penting. Nah, mungkin aspek yang penting ini diantaranya ada kualitas, efisiensi, kreativitas, dan inovasi. Adapun komponen Teaching Factory yaitu produk, job sheet, jadwal blok, serta keterlibatan ketiganya. Nah, kemudian ada penggunaan satu mesin untuk satu orang. Nah, di sini menggunakan jadwal blok, di mana para peserta didik dijadwal supaya bisa memegang satu mesin. Nah, untuk itu bisa mengefisiensi waktu serta meningkatkan kualitas kompetensi yang diampunya. Dalam model pembelajaran Teaching Factory, peserta didik dilatih tentang high order thinking skills, di mana peserta didik diharuskan berpikir logis, reflektif, meta-kognitif, dan kreatif. Nah, peserta didik dapat berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk memecahkan masalah, yang mana hal ini penting sebagai dasar mereka dalam jiwa kewirausahaan.
Interface kerjasama dengan industri. TEFA sebagai jembatan kerjasama dengan dunia industri yang terjalin secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan manfaat kedua belah pihak. Nah, pemicu terjadi jembatan kerjasama ini adalah kepercayaan, di mana industri melihat hasil nyata dari hasil pembelajaran selama belajar di SMK atau di institusi pendidikan kejuruan. Dalam TEFA terjadi transfer of knowledge industri ke instansi vokasi untuk mempengaruhi kualitas pengajaran teaching factory. Nah, di sini ada untuk peningkatan kualitas pengajaran teaching factory. Yang pertama ada penyelarasan kurikulum, yang kedua ada peningkatan kompetensi pendidik atau instruktur. Nah, peningkatan kompetensi pendidik ini dapat melalui magang industri dan kemudian mendatangkan guru tamu dari industri. Kemudian ada penentuan standar produk yang diterima pasar. Nah, di sini kita harus pintar dalam penentuan standar produk yang diterima pasar. Kemudian ada pengembangan produk. Kemudian ada update teknologi. Kemudian ada penyelesaian masalah. Nah, kemudian di sini ada pengembangan karakter siswa atau pengembangan soft skills yang diperuntukkan untuk model teaching factory ini, yaitu peserta didik diharapkan memiliki kemampuan penyelesaian masalah atau problem solving. Kemudian ada kerja secara sistematis. Kemudian kualitas atau orientasi pada kualitas. Kemudian ada efisiensi, yang kelima efektivitas, kemudian fokus sesuai prioritas, kemudian bertanggung jawab, serta peserta didik diharapkan jujur. Nah, pengembangan karakter siswa ini sangat ditekankan pada model teaching factory. Nah, dapat disimpulkan, pendidikan kejuruan berbasis teaching factory adalah sebuah inovasi dalam proses belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Teaching factory sebagai inovasi model pembelajaran di institusi pendidikan kejuruan yang terbukti mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, pembahasan video ini menarik kan? Semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya tentang pendidikan kejuruan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.